Halo Sobat Siang Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Togi Sinaga kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang hari ini kami awali dari Jakarta, di mana sebanyak 1.194 kendaraan telah tiba di Jakarta pasca libur Lebaran. Hari ini aktivitas kembali normal dengan lalu lintas di beberapa ruas jalan macet. Ya, kepadatan arus lalu lintas terjadi di Jalan K. Haji Abdullah Syafi, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kendaraan yang melaju dari arah Pondok Kopi menuju Kuningan mulai ramai. Selain di Tebet, kepadatan juga terjadi di ruas Jalan Raya Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan di hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Idul Fitri. Ya, sementara itu di Jakarta Timur, lalu lintas di beberapa jalan arteri kembali padat. Seperti di Jalan Matraman Raya, Jatinegara menuju Cawang dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Beginilah pantauan arus lalu lintas di beberapa jalan arteri Jakarta Timur pada Kamis pagi. Pagi ini kembali ramai, padat dan macet pasca libur Lebaran. Lalu lintas di jalur arteri yang mengarah ke Jakarta didominasi sepeda motor. Lebih dari 1 juta kendaraan roda 4 telah kembali ke Jakarta setelah mudik Lebaran. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran melanda Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Akibatnya 20 kios pedagang ludes terbakar. Para pedagang masih berusaha mengambil sisa barang dagangannya di sejumlah kios yang terbakar di Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Area kios yang terbakar dipasang garis polisi agar tidak adanya warga yang masuk ke dalam kawasan tersebut. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu kios penjual kendi. Total ada 20 kios yang ludes akibat terbakar. Kurang lebih ada 20 lebih. Kurang lebihnya ya 20 kios yang kebakar. Termasuk tukang ciki, tukang plastik, tukang telur, sebagian samping tukang sayur, stok. Untuk penyebabnya tahu? Korsleting listrik. Nggak ada korban tapi ya Bang? Nggak ada. Panas, parah garis. Merah. Banget. Wih, panas banget, maul. Waduh, garis. Sebelumnya, sebuah video amatir merekam detik-detik saat kebakaran Pasar Bintaro terjadi. Dari rekaman ini, terlihat kobaran api membakar habis kios dan merembet ke kios lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat aksi adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Saling adu mulut terjadi saat penjaga pantai Pangandaran yang bertugas berusaha melarang wisatawan yang nekat berenang di zona berbahaya. Wisatawan pria yang membawa bodyboard itu menolak himbauan petugas yang sudah berulang kali melarang para pengunjung untuk tidak berenang di kawasan merah. Meski sudah ada tanda larangan di kawasan pantai, namun masih saja ada pengunjung yang nekat berenang di kawasan berbahaya yang bisa mengancam keselamatannya. Kawasan pantai Pangandaran memang memiliki area berbahaya, di mana terdapat rip current atau arus laut yang kuat yang bergerak menjauhi pantai. Arus ini biasanya yang kerap mencelakai wisatawan karena bisa terbawa hingga ke tengah laut. Oleh sebab itu, para pengunjung diharapkan mematuhi himbauan penjaga pantai demi keselamatannya. Dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, para penyapu uang koin di jalur Pantura Kabupaten Indramayu kocar-kacir saat dibubarkan aparat kepolisian karena dinilai membahayakan pengendara. Petugas menyita puluhan sapu ranting yang digunakan penyapu saat berebut uang yang dilemparkan oleh pemudik. Puluhan penyapu uang receh di jalur Pantura perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu ini kocar-kacir saat petugas kepolisian dari Polsek Sukra melakukan penertiban terhadap aktivitas yang dilakukan mereka di pinggir jalan. Para penyapu uang langsung lari berhamburan dan sebagian melemparkan sapu rantingnya ke semak-semak saat menghindari kejaran petugas. Petugas kepolisian pun memungut puluhan sapu untuk disita agar tidak digunakan lagi oleh penyapu uang di jalur Pantura. Upaya penertiban ini dilakukan lantaran aktivitas para penyapu uang sangat membahayakan pengendara yang melintas. Mereka kerap berebut uang yang dilemparkan pemudik hingga membahayakan pengendara yang melintas, terutama di tengah tingginya aktivitas arus balik Lebaran. Mengimbau kepada pengais koin yang ada di wilayah hukum Kecamatan Sukra agar segera tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena mengganggu keamanan pemudik, baik yang pemudik lokal maupun yang kembali ke Jakarta. Upaya tindakan tegas selanjutnya akan diterapkan petugas kepolisian jika para penyapu uang di jalur Pantura kembali melakukan aktivitas yang membahayakan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Angin. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Menteri Perhubungan bersama Kakor-Lantas Polri resmi menutup One Way Nasional Arus Balik 2025. Penutupan One Way Nasional dilakukan karena kondisi arus lalu lintas yang sudah mulai kembali normal. One Way Nasional Arus Balik resmi dihentikan sejak Selasa pagi. Keputusan penghentian One Way Nasional diambil usai rapat koordinasi antara Menteri Perhubungan, Kakor-Lantas Polri, Dirut Jasa Raharja dan Dirut Jasa Marga, dan kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol yang mulai kembali normal menjadi alasan penghentian rekayasa One Way Nasional. Sementara itu, Kakor-Lantas Polri menyebut bahwa angka kecelakaan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 menurun. Apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah berkolaborasi. Alhamdulillah, tadi pukul 08.00 saya mewakili pemerintah menyatakan pemberlakuan One Way Nasional arus balik dinyatakan ditutup. Setelah melihat kondisi lalu lintas yang ada di jalan tol khususnya sudah cukup landai dan kita menyatakan bahwa One Way Nasional dinyatakan ditutup. Harapannya bahwa apa yang selama ini kita siapkan dengan baik, kerjasama dengan polisian, BUMN, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruh stakeholder bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan arus mudik maupun arus balik tahun 2000. Operasi ketupat masih berlangsung hingga nanti pukul 00.00. Jadi kami sampaikan bahwa operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan yang mana yang paling terpenting adalah aspek keselamatan. Jadi dari aspek keselamatan ini, alhamdulillah peristiwa kecelakaan menonjol selama operasi nihil. Bisa gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar pasca berakhirnya puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri. Intensitas kendaraan rata-rata hanya menyentuh angka 1.500 per jamnya. Ya, meski telah resmi berakhir, masih terdapat sejumlah kendaraan bus antara kota, antara provinsi, dan mobil pribadi yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Total lebih dari 600.000 kendaraan arus balik dengan peningkatan 168% dibanding hari biasa. Sementara itu, sistem rekayasa lalu lintas, kontraflow, dan one way resmi dihentikan.
Namun 19 gardu tol menuju Jakarta masih disiagakan. Dari catatan Polri, jumlah kendaraan pemudik tahun ini sebanyak 2.178 juta. Ini naik 0,6% dari tahun lalu dan angka kecelakaan turun 18%. Ya, hari pertama masuk kerja, volume penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai normal. Hari ini total ada 28.000 penumpang dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini. Ribuan penumpang ini terbagi di dua stasiun, yakni Pasar Senen sebanyak 17.210 penumpang, dan di stasiun Gambir sebanyak 11.107 penumpang. Mayoritas pemudik yang tiba berasal dari Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Pada Senin 7 April kemarin, KAI Daob 1 mencatat sebanyak 52.062 pemudik telah tiba di stasiun Pasar Senen. Di masa arus balik ini, 858 perjalanan disediakan pihak KAI dari stasiun Pasar Senen. Ya, sementara itu di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, tingkat kedatangan pemudik bus mulai menurun. Sejak Selasa dini hari hingga pukul 7 pagi tadi, sudah ada 97 bus dengan 2.439 penumpang telah tiba di Jakarta. Mayoritas kedatangan penumpang hari ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Ya, bisa bagaimana suasana terkini di gerbang tol Cikampek Utama dan stasiun Pasar Senen. Sudah ada jurnalis iNews Chamar Haenda di Cikatama dan Hadisti Arifa di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Namun terlebih dahulu kita ke Hadisti, ini yang ada di stasiun Pasar Senen. Selamat siang Hadisti, silakan dengan informasinya. Baik Togi dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari pertama masuk kerja, ini masih terlihat adanya mobilitas penumpang baik yang akan berangkat maupun juga yang tiba di stasiun Senen Jakarta ini. Memang untuk volume penumpang ini tidak seramai atau tidak sepadat di hari sebelumnya, yakni pada hari Minggu dan juga Senin kemarin, yang mana kalau di 2 hari kemarin ini menjadi puncak arus balik yang bahkan penumpangnya ini mencapai 52.000 yang tiba atau turun di stasiun KAI Daob 1 Jakarta. Nah, kalau untuk hari ini, untuk penumpang yang tiba di KAI Daob 1 Jakarta, ini ada sekitar 49.000 penumpang. Ini untuk data atau update terbaru, yang mana sebanyak 17.000 turun di stasiun Senen dan sebanyak 11.000 turun di stasiun Gambir. Sisanya ini memilih turun di stasiun lainnya seperti stasiun Cikampek, stasiun Cikarang, dan juga stasiun Bekasi. Kemudian terkait yang berangkat meninggalkan kota Jakarta ini atau pulang ke kampung halaman usai berlibur di Jakarta, ini ada sekitar 24.000 hari ini yang berangkat, yakni sebanyak 17.000 berangkat dari stasiun Senen, kemudian juga sebanyak 7.000 yang berangkat dari stasiun Gambir. Nah, memang kalau kami memantau, kalau kami melihat mobilitas penumpang ini sudah terjadi sejak dari tadi pagi. Tingkat keramaian ini menyesuaikan dengan jadwal kedatangan kereta ataupun juga jadwal keberangkatan. Artinya jika sudah tidak ada kereta yang datang ataupun juga yang akan berangkat, nantinya ini mobilitas terpantau sepi atau mulai lengang. Namun saat kereta datang ataupun juga akan ada kereta yang berangkat, barulah terlihat keramaian.
Dan sementara itu dari KAI Daob 1 Jakarta memang mencatat untuk masa angkut lebaran ini akan terjadi hingga 11 April nanti. Sehingga untuk fasilitas dan juga upaya yang dilakukan berupa penambahan armada atau kereta tambahan dalam mengatasi lonjakan penumpang pada periode lebaran 2025 ini masih akan terus disediakan hingga 11 April nanti, di mana perharinya akan ada rata-rata 15 hingga 16 kereta tambahan, sehingga setiap hari akan ada perjalanan sebanyak 88, baik itu dari stasiun Pasar Senen maupun juga dari stasiun Gambir. Sementara itu pada periode tersebut KAI Daob 1 Jakarta mencatat ada sebanyak 875 penumpang yang berangkat pada periode arus mudik lalu, dan hari ini sudah tercatat yang memutuskan untuk kembali ke Jakarta ini ada di sekitar 737. Artinya jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta ini sudah hampir mencapai dengan jumlah penumpang yang mudik pada periode arus mudik sebelum Lebaran. Sementara demikian, Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Adisti atas informasinya. Selanjutnya kita ke Camar Haenda. Camar, bagaimana informasi terkini di sana dan apa yang menjadi catatan pemerintah dari arus mudik dan arus balik di gerbang tol Cikatama? Silakan. Ya baik, Togi dan juga pemirsa, 16 hari sudah kami memantau di gerbang tol Cikampek Utama dan situasi dan kondisi saat ini terpantau ramai lancar. Total hari ini per jamnya ada 1.500 kendaraan dan hal tersebut ini mengindikasikan bahwa arus mudik atau juga arus balik sudah berakhir. Dan sampai dengan siang hari ini terdapat lebih dari 3.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta, sementara secara akumulasi ada kenaikan sebesar 168% dari arus mudik 2025. Sistem kontraflow dan juga sistem one way ini sudah diberhentikan secara resmi oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, sementara secara keseluruhan arus mudik tahun ini berjalan dengan lancar, bahkan untuk intensitas dan juga angka kecelakaan menurun sebesar 18%. Dan juga arus mudik 2025 ini mencatat ada lebih dari 1 atau 2,1 juta masyarakat yang menggunakan lalu lintas di jalur tol ini atau meningkat 0,6%. Dan tentunya sebagai media terbesar di Indonesia dan juga media integrasi terbesar di Asia Tenggara, sebuah kebanggaan bagi kami bisa melaporkan selama 16 hari langsung dari lokasi. Dan tentunya meski kami tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga, Togi dan juga pemirsa, kami adalah manusia biasa. Namun semangat tersebut muncul karena kesetiaan pemirsa menyaksikan seluruh program dan juga seluruh tayangan dari Liputan Mudik 2025. Dan akhirnya saya Camar Haenda bersama dengan seluruh tim Liputan Mudik Arus Mudik 2025 Ayus Media Group mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Liputan Arus Mudik tahun depan. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung di gerbang tol Cikatama dan rekan-rekan. Dan sebelumnya ada Hadisti Arifah melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, seorang penumpang bus antara kota antara provinsi jurusan Jakarta Medan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi duduk di dalam bus. Diduga korban kelelahan saat hendak mudik ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah penumpang bus ALS jurusan Jakarta Medan ini gempar oleh penemuan sesosok mayat yang merupakan salah satu dari penumpang bus. Korban Subari, 51 tahun, ditemukan tidak bernyawa saat bus berhenti di pos PAM Idul Fitri Sungai Kambut, Damas Raya. Tiba-tiba terjatuh ke samping kursi tempat duduknya. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Pulau Punjung melakukan olah tempat kejadian perkara di dalam bus. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dere. Adanya penumpang bus ALS yang berada di dalam bus tujuan dari Jakarta menuju ke Medan, di mana untuk bus tersebut pertama diberitahukan adalah personil yang ada di pos pengamanan pos Silago.
Polsek Pulau Punjung, Polres Damasraya. Kita lakukan pada saat ini untuk mayat udah kita amankan di RSUD Sungai Dareh, tepatnya di RSUD daerah, dan kemudian kita menghubungi pihak keluarga melalui perwakilan dari pihak manajemen perusahaan. Dugaan sementara, korban mengalami kelelahan selama perjalanan mudik dari Jakarta menuju Medan. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bisa bulan Ramadan identik dengan bulan mengejar kebijakan dan kebaikan dengan saling berbagi kepada masa sama. Meski bulan suci ini telah berlalu, diharapkan kegiatan positif berbagi kepada yang membutuhkan dilanjutkan kembali ke bulan-bulan berikutnya. Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, meningkatkan amal kebaikan. Salah satu kegiatan yang paling dianjurkan adalah berbagi kebahagiaan dengan anak yatim. Seperti yang dilakukan Mandiri Group dengan kembali menggelar kegiatan mandiri berbagi kebaikan yang merupakan bagian dari rangkaian agenda Safari Ramadan Bank Mandiri pada tahun ini. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan anak-anak yatim dari 20 yayasan di Jakarta dan Bekasi. Anak-anak diberikan tas harapan bangsa yang merupakan simbol peluang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selain berbagi santunan, acara ini juga diisi oleh kegiatan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Acara yang digelar di Menara Mandiri Senayan, Jakarta ini turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf. Yayasan Mandiri juga alhamdulillah kami banyak bersyukur karena banyak bantuannya tiap tahun kita dapat, alhamdulillah. Ini yang keberapa nih Pak, tahun keberapa? Ini masuk tahun yang keempat. Biasanya kalau kita buat yayasan ada buat keperluan yayasan, beli meja, beli buku Iqra dan selain adanya. Ya mudah-mudahan Bank Mandiri lebih maju lagi, bisa memberikan bantuan lebih meningkatkan lagi dan anak-anak bisa lebih maju lagi. Tahun ini, Mandiri memberikan santunan dengan jumlah penerima manfaat yang akan disalurkan, yakni sebanyak 57.600 paket di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Partai Gerindra bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta. Saat lagi di Ani Siang. Kembali bersama kami di Ani Siang, bisa usai cuti bersama Lebaran, ini para pegawai ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai kembali bekerja. Tercatat ada sebanyak 2,37% pegawai Pemprov belum bekerja dari kantor dan masih menerapkan sistem work from anywhere. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno ini menggelar halal bihalal di hari pertama bekerja usai cuti bersama Lebaran 2025. Hampir seluruh pegawai Pemprov sudah kembali bekerja di kantor, sementara 2,37% lainnya masih menerapkan sistem kerja work from anywhere. Dalam kesempatan ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa menerima para pendatang di Jakarta asalkan memiliki keterampilan. Pemprov DKI Jakarta juga akan membuka kursus keterampilan bagi para pendatang. Ini tadi juga saya dengan Bang Dul berdiskusi dan mendapatkan laporan dari Dinas Dukcapil, memang ada pendatang yang tetap seperti yang kami sampaikan di awal, kami tidak melakukan operasi justisia. Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang, kemudian meminta mereka kalau sudah mempunyai keahlian tertentu, keterampilan tertentu, maka apakah ikut pelatihan atau mendaftar mencari pekerjaan dipersilakan. Yang belum, kami membuka ruang untuk siapapun dapat mengikuti latihan keterampilan yang nanti akan diadakan di kecamatan, balai warga, kelurahan, dan sebagainya.
Pemirsa, petinggi Partai Gerindra bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan pertemuan itu berlangsung di kediaman Megawati di Tugu Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Bisa sejumlah elit Partai Gerindra seperti Sufmi Dasko, Ahmad Muzani ini hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Belum ada keterangan resmi dari pihak Gerindra maupun PD Perjuangan. Meski petinggi Gerindra menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri, namun pertemuan ini disebut sebagai awal untuk pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Makasih ya Pak, hati-hati. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk membuka perundingan dengan Amerika Serikat menyusul kebijakan tarif impor yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Prabowo menekankan Indonesia akan menyikapi langkah Amerika Serikat dengan tenang dan percaya diri serta menjunjung tinggi prinsip hubungan dagang yang adil dan setara. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Ya, sementara itu sejumlah pihak mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk ke Indonesia terhadap kebijakan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk barang impor yang masuk ke Amerika Serikat, dengan tambahan tarif lebih tinggi terhadap negara tertentu, salah satunya Indonesia yang terdampak tarif impor 32%. Tarif 32% ini merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang mengenakan tarif 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat yang masuk Indonesia. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Untuk memperkecil dampak tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat, ekonom mengingatkan agar pemerintah memperluas jaringan impor dan tidak tergantung dengan Amerika Serikat. Dalam jangka menengah panjangnya itu kebijakan ini harus disikapi dengan misalnya saja gitu kan. Kita harus mengurangi ketergantungan, ya kan, dengan Amerika itu, ya, hubungan dagang kita dengan Amerika itu dengan melakukan misalnya diversifikasi negara tujuan ekspor kita, ya,
ke negara-negara lain. Selain Indonesia, sejumlah negara di ASEAN juga terkena peningkatan tarif barang masuk ke Amerika Serikat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Terkait tarif impor yang dikeluarkan Amerika Serikat ini, pemerintah segera bergerak membentuk tim negosiasi. Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga, karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR. Kebijakan tarif impor 10% berlaku per 5 April 2025, sedangkan tarif timbal balik diperlakukan mulai 9 April 2025. Misal pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Berikut sejumlah jurus jitu pemerintahan Prabowo Gibran hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ya, pertama, Indonesia mengambil langkah perluasan perdagangan. Langkah ini diambil dengan cara menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Anggota BRICS adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Ada 10 negara ASEAN yang tergabung di dalamnya, serta 5 negara mitra, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia juga sudah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Indonesia juga terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Ya, langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintahan Prabowo Gibran akan terus mengingatkan nilai tambah barang ekspor. Caranya dengan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemurnian logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Dan antara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Dan langkah terakhir adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial. Pemerintah menargetkan 82 juta penerima makan bergizi gratis di akhir tahun 2025. Program makan bergizi gratis terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama UMKM-nya. Pemerintah juga akan membentuk 80.000 koperasi merah putih untuk menggerakkan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Presiden Prabowo melihat koperasi dapat memutus panjangnya mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Ya, sementara itu menurut Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani, dampak penerapan tarif impor oleh Presiden Trump dapat disiasati dengan beberapa strategi, diantaranya memberikan insentif kepada usaha-usaha padat karya untuk menciptakan produk kompetitif hingga aktif memperluas pasar ekonomi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Untuk pengamanan ekonomi, pertama jelas kita harus perkuat pengamanan pasar domestik. Tadi saya katakan trade defense itu ya, karena kita mesti mengantisipasi potensi limpahan ekspor dari negara yang terdampak dari Amerika tadi. Jadi mekanisme seperti trade remedies, seperti anti-dumping, countervailing duties, ya, anti-subsidi, safeguard measure, ini
ini harus segera kita lakukan. Juga kita harus jelas menguatkan ya, jadi dari segi perlindungan pasar dalam negeri ini juga penting, apalagi kalau kita nggak bisa mendapatkan kebijakan tarif yang lebih baik dari Amerika gitu. Jadi ini kita benar-benar harus menguatkan pasar domestik kita, termasuk di dalamnya kita juga harus memperkuat stimulasi ya, diversifikasi dari pasar tujuan ekspor Indonesia. Karena kalau kita lihat kan ekspor Indonesia nggak cuma ke Amerika, itu kan banyak negara dan banyak potensi negara baru seperti ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika. Bahkan sekarang kita lagi menyelesaikan EU-SIPA. Nah ini penting banget EU-SIPA untuk segera selesai, European Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, karena Eropa juga pasar besar buat Indonesia gitu. Jangan sampai kita kehilangan pasar itu juga gitu kan. Jadi baik, bisa selanjutnya ini siang akan dibawakan oleh Fazla Harunisa. Selamat siang Zila, gimana kabarnya pada siang hari ini? Hai Togi, tetap semangat dong siang hari ini. Harus semangat gitu ya, meskipun Jakarta khususnya udah kembali normal lagi pasca libur lebaran. Macet gitu ya, lagi tapi kita ya. Iya, jadi tetap semangat lagi untuk cari duit lagi buat liburan lagi. Oke, baik. Untuk segmen berikutnya ada yang menarik kah? Jadi Togi dan pemirsa, ini selanjutnya ada informasi mengenai ini berita besar ya, berita bahagia ya. Bahagia karena banget ya. Indonesia yang mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan iNews Siang, kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan telak atas Yaman dengan skor 4-1. Kemenangan ini membuat Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan kedua di grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Garuda Muda menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Timnas Indonesia U17 menyerang sejak menit awal. Garuda Muda membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat gol spektakuler Zahabi Goli. Tembakannya dari luar kotak penalti tidak bisa dijangkau kiper Yaman. Memasuki menit ke-25, skuad besutan Nova Arianto menggandakan keunggulan dengan tundukan Alberto Fadli usai menerima umpan Zahabi Goli. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Timnas U17 Yaman bermain menekan untuk memperkecil kedudukan. Yaman berhasil memperkecil kedudukan lewat titik putih usai Putu Panji menjatuhkan Karim Abdul Latif di kotak penalti pada menit ke-50. Muhammad Algaras yang menjadi algojo tendangan penalti berubah skor menjadi 2-1. Di menit ke-87, Evandra Florasta membawa Timnas Indonesia U17 unggul 3-1 lewat titik putih. Hadiah penalti didapat setelah Rasik dilanggar di kotak penalti. Dua menit berselang, Evandra kembali menjebol gawang Yaman, skor berubah menjadi 4-1. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala U17 dan dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dengan kemenangan yang diraih usai taklukan Yaman, Indonesia sukses menjadi juara sementara grup C Piala Asia U17. Timnas Indonesia pastikan kantongi tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 2 laga, disusul Korea Selatan di peringkat kedua dan Yaman di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Sementara Afghanistan berada di peringkat keempat setelah menelan 2 kekalahan beruntun.
Selain memastikan diri menuju ke Piala Dunia U17, timnas Indonesia juga berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17. Nova Arianto sukses mencatatkan namanya dalam sejarah pesepak bolaan Indonesia. Nova Arianto menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia U17 lolos ke panggung Piala Dunia. Nama Nova Arianto mendadak jadi perbincangan rakyat Indonesia. Puja-puji terus mengalir untuk Nova setelah dirinya sukses mencatat sejarah sebagai pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia U17 ke panggung Piala Dunia. Sebelum kesuksesannya sebagai pelatih timnas Indonesia U17, Nova dipercaya Shin Tae-yong menjadi pendampingnya menangani timnas senior. Shin Tae-yong bahkan kedapatan beberapa kali memuji gaya pelatihan Nova dan meyakini jika Nova merupakan pelatih masa depan timnas Indonesia. Nova Arianto, pria kelahiran 4 November 1979 ini, juga pernah membela timnas Indonesia di 2008 hingga 2010. Berprofesi sebagai bek tengah, Nova dikenal sebagai pemain yang lugas, tegas, dan tak kenal kompromi. Ketegasan ini dibawa Nova saat berprofesi sebagai pelatih, hingga akhirnya membawa tim muda Garuda ke pesta terbesar sepak bola, yaitu Piala Dunia. Terima kasih Coach Nova. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, penyerang timnas Indonesia U17 Evandra Florasta menjadi top skorer sementara turnamen Piala Asia U17. Evandra Florasta sukses mencetak 3 gol dari 2 laga awal tim Garuda Muda. Penyerang timnas Indonesia U17, Evandra Florasta, menduduki daftar puncak sementara top skorer Piala Asia U17. Evandra meraih 3 gol dari 2 laga. 1 gol Evandra diraih saat timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan 1-0 4 April lalu. Sementara 2 gol lainnya dicetak Evandra ketika timnas Indonesia menggilai Yaman dengan skor 4-1. Dengan 3 gol ini, nama Evandra pun berada di pemuncak sementara top skor Piala Asia U17, bersanding dengan striker Jepang Minato Yoshida. Ketajaman naluri Evandra membantu Garuda Muda menyapu bersih 2 laga awal, sekaligus memastikan tiket menuju Piala Dunia U17 dan perempat final Piala Asia U17. Dengan performa yang terus menanjak, Evandra berpeluang besar meraih gelar sepatu emas, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola muda Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, sukses menggelar Investor Gathering dan Corporate Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Investor Gathering menjadi gelaran yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia di tengah dinamika pasar yang terjadi saat ini. Co-CEO MNC Group dan Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Angela Tanusudibyo hadir langsung pada acara Investor Gathering dan Corporate Forum 2025 bersama 350 investor terpilih MNC Sekuritas. Acara yang digelar di Bursa Efek Indonesia ini menawarkan beragam informasi terkait pasar modal serta kondisi pasar terkini yang nantinya dipakai sebagai rujukan dalam berinvestasi. Forum-forum seperti ini dalam situasi yang ada penting. Perlu semakin banyak diskusi-diskusi terbuka dan transparan yang saya yakini bisa meningkatkan kepercayaan
terhadap pasar modal kita. Ya, karena kita tahu kalau pasar modal ya kepercayaan itu penting. Confidence is key. Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengapresiasi gelaran dengan tema Steering Through New Frontiers karena mendukung para investor dalam berinvestasi. Oh ya, kalau kami dari Bursa Efek Indonesia tentu mengapresiasi ya kegiatan investor gathering seperti ini yang diinisiasi oleh MNC Sekuritas, karena tentunya sharing information ya, kemudian berbagi strategi ya, melihat bagaimana kondisi pasar ini, dan tentunya ke depan itu menjadi sangat dibutuhkan oleh para investor kita saat ini. Investor Gathering dan Corporate Forum 2025 mendorong para calon investor mampu melihat peluang dan memahami fundamental serta menganalisis dan mengambil keputusan investasi secara rasional. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, politisi Ridwan Kamil mengaku siap menjalani tes DNA usai terseret kasus perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tujuannya untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya akhirnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa berinisial LM. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah segala tuduhan LM yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian, kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sebelumnya, LM melalui tim kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang nggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya, boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmennya itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain, ya itu mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, dibiayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal mereka berbicara bagaimana future ke depan. Sebelumnya viral potongan sebuah status milik model majalah dewasa berinisial LM di media sosial. Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, dugaan hubungan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan LM ini disebut-sebut menghasilkan seorang putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di akun media sosial. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur di Jepang. Foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim Official.
Deddy Mulyadi juga menyampaikan selamat berlibur ke Luki Hakim dan menyindir agar tidak pergi berlibur diam-diam. Terkait hal ini, tim redaksi iNews sudah menghubungi Bupati Indramayu Luki Hakim, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri disebut akan memanggil Luki Hakim untuk dimintai keterangan. Nah, kemudian yang mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur apalagi di hari libur dan cuti Lebaran, tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri, suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi, tadi malam Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya, dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri, tetapi gimana ya? Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menanti penjelasan Bupati Indramayu Luki Hakim terkait kepergiannya ke luar negeri tanpa izin. Jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi Bupati selama 3 bulan. Berikut cuplikan dialognya di program iNews Sore bersama rekan saya Nadia Valeri. Kami sudah cek ke bagian fasilitas kerjasama Kemendagri, tidak ada ajuan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Padahal semestinya kepala daerah itu mengajukan permohonan izin walaupun dalam masa-masa liburan dengan alasan apapun, semua kepala daerah tanpa terkecuali wajib mengajukan permohonan izin. Biasanya dilakukan izinnya 1 bulan sebelum perjalanan ke luar negeri. Baik, tapi untuk perizinan ini apakah biasanya akan langsung diizinkan atau ada urgensi tertentu untuk bisa diizinkan pergi ke luar negeri selama periode libur panjang ini, Mas Bima? Ya, tentu ada pertimbangan untuk memberikan izin atau tidak, begitu ya. Urgensinya seperti apa? Biasanya yang diizinkan itu kalau untuk berobat, untuk pendidikan, gitu ya, untuk hal-hal yang darurat itu bisa. Ya, tetapi tentu kalau hanya berlibur akan ada pertimbangan lain, apalagi di masa-masa yang kami minta sebetulnya seluruh kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan mudik dan rangkaian tahapan-tahapan dari hari raya. Apalagi di beberapa daerah yang memang dikenal, identifikasi sebagai jalur lintasan mudik. Baik, tapi dari Kementerian Dalam Negeri sejauh ini apakah sudah berkomunikasi dengan Luki Hakim terkait alasan kepergiannya? Iya, Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA, dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada, karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya, walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan, yang mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret.